gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Sudah seminggu ya kita nggak bersua. Hari ini kembali lagi bersama aku Gita di Serba-Serbi Dunia. Pada Kamis ini kita bakal ngasih informasi yang menarik pastinya ya. Kira-kira pada penasaran nggak kita bakal ngasih informasi apa aja? Karena kita nggak mau nyimpan rahasia nih sama brosis semua, jadi kita akan kasih tahu aja ya. Jadi tema Serba-Serbi Dunia hari ini adalah Serba-Serbi Dunia dengan kontribusi pemuda. Jadi tim Serba-Serbi Dunia akan mengundang salah satu bintang tamu yang bakal ngasih informasi yang terkait dengan kontribusinya untuk negara ya. Oke, pasti brosis udah penasaran kan bintang tamu kita hari ini siapa? Ini dia bintang tamu kita hari ini adalah Tanti. Gimana nih Tan kabarnya? Alhamdulillah baik. Makasih banget ya Tan udah mau datang jadi informasi atau narasumber di Serba-Serbi Dunia hari ini. Sama-sama. Nanti kita mau minta tolong nih sama Tanti buat sharing atau bagi pengalamannya mengenai salah satu kontribusinya untuk negara ya. Jadi hari ini tuh sedikit informasi nih buat brosis ya. Tanti itu salah satu pemuda Indonesia, dia itu mahasiswi dari Universitas Negeri di Kota Semarang yang tahun lalu mengikuti salah satu program yang dibuat oleh pemerintah. Program ini namanya adalah Pejuang Muda. Jadi tahun lalu Tanti ini dibuang ya. Dia itu kan di Jawa, tapi dia dibuang ke Kalimantan, teman-teman semua. Langsung aja ya kita masuk ke pertanyaan pertama biar brosis nggak penasaran gimana kisahnya bisa sampai dia ke Kalimantan gitu kan. Aku mau tanya nih Tan, kira-kira kamu mengenal program ini itu dari siapa dan kenapa sih kamu bisa tertarik? Sebenarnya latar belakang ikut program ini karena ketolak di salah satu program Kampus Merdeka tentunya ya. Jadi aku sama temen aku tuh mencari pelarian gitu sebenarnya ya. Cari program di mana yang bisa kita ikutin yang masih buka pendaftaran. Nah, kebetulan temen aku tuh dapat informasi kalau Kemendikbud itu mengadakan program yang berkolaborasi dengan Kemensos dan kayaknya menarik gitu. Karena di situ kita lebih ke kegiatan sosial ya yang tentunya terjun ke masyarakat, jadi kami merasa tertarik. Dan setelah itu teman aku coba nyari informasinya di Instagram, di akun officialnya tentunya, dan kita ikut launching program itu untuk menggali informasi lebih dalam. Jadi kita putuskan untuk mendaftar dan akhirnya kami mengikuti tahapan-tahapan seleksi. Untuk alasan tertariknya ya karena memang itu tuh kayak menarik banget, kita terjun ke lapangan, berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menjalankan program yang mulia tentunya. Wah gini brosis, kalau mau berteman bisa berdampak positif satu sama lain nih ya kan. Selanjutnya nih Tan, kira-kira gimana sih lajur pendaftarannya untuk program ini? Ada beberapa tahapan seleksi untuk mengikuti Pejuang Muda. Yang pertama itu seleksi terkait tentang berkas-berkas. Nah, berkas-berkas itu dikumpulin melalui forum akun Pejuang Muda yang mudah kita buat sebagai pendaftar tentunya. Nah, ada beberapa berkas yang disiapkan seperti kurikulum vitae atau CV, kemudian kita juga menulis portofolio dan juga esai kewirausahaan. Dan juga ada tentunya transkrip nilai. Kemudian seleksi yang kedua, setelah itu dinyatakan beberapa minggu setelah pengumpulan berkas, kita ada seleksi LGD. Nah, LGD ini biasanya kita dibentuk kelompok yang random, di mana kita nggak tahu itu anggotanya siapa dan dari kampus mana kita nggak tahu. Jadi di situ kita disiapkan satu room Zoom, kita di breakout, kemudian kita diberikan satu topik permasalahan untuk dicarikan solusinya. Kita di situ bebas mau bicara tentang apa aja, mau bicara berapa lama itu nggak ada yang ngatur. Jadi benar-benar pure itu kayak ya udah kita diskusi secara natural aja gitu. Kemudian selang beberapa hari setelah LGD itu kita diumumkan ada yang lolos, ada yang tidak tentunya. Dan bagi yang lolos itu kita nunggu informasi lebih lanjut untuk penempatan tempat. Wah tuh brosis, cukup ketat nih ya kalau mengikuti program ini langkah-langkahnya. Dan kira-kira Tan, berapa bulan kamu ditempatin? Atau mungkin berapa tahun kan ya? Dan lebih spesifiknya, kamu itu ditempatin di daerah mana sih? Seumur hidup kayaknya ya. Kalau betul ya? Ya nggak apa ya. Kayaknya nggak apa. Kita itu
kalau dari sananya kita dikasih 3 bulan waktunya, dan 1 bulan pertama itu ada kegiatan pembekalan, tapi pembekalannya masih online nih karena mengingat pandemi juga ya mungkin. Dan pembekalan online itu dilakukan di Zoom. Biasanya kalau di Zoom ruangnya penuh, ya kita ada alternatif untuk ikut di live YouTube gitu. Tapi selama pembekalan pun walaupun bersifat online, kita tuh ketat presensinya, kayak ada siang, pagi, siang, malam, kayak ada pagi, siang, malam gitu. Jadi kalau ketinggalan atau mungkin lupa bawa HP pun kayak rasanya panik gitu kan, nggak tenang hidupnya gitu ya guys. Terus bulan kedua dan ketiga itu baru kita penempatan atau penerjunan lapangan. Jadi kita diterjunkan setelah pengumuman itu, kita diterjunkan sesuai dengan panitia yang menentukan gitu. Aku aja yang awalnya minatnya di Jawa nih, karena kayak ya udah yang deket-deket aja ya, kayak deket-deket rumah kayaknya lebih apa ya, lebih enak ininya apa namanya, adaptasinya gitu kan. Tapi karena dari panitia ternyata memutuskannya untuk mengacak, jadi aku akhirnya ditempatkan di luar Jawa ya guys. Dan itu tuh jauh karena di Kalimantan Tengah, itu kan sama sekali nggak ada di ekspektasi aku tentunya. Tuh proses jauh banget kan, dia ditempatin di Kalimantan, menyeberang selat ya. Terus nih, kira-kira apa sih yang dibebankan dari pemerintah sendiri buat kalian, Tan? Sebenarnya kita ditargetkan ada beberapa proyek yang harus kita kerjakan. Yang pertama itu proyek sosial. Nah, proyek sosial itu terkait kita tuh mencari peluang apa sih dari wilayah itu yang bisa kita kembangkan untuk mengembangkan ekonominya atau mengembangkan sumber daya manusianya gitu. Nah, di situ dari tim kami di Barito Selatan itu kita membuat proposal tentang kewirausahaan di bidang makanan. Tentunya melihat sumber daya yang di situ karena wilayah Barito Selatan itu dikelilingi oleh sungai dan memiliki sumber daya tinggi terkait tentang perikanan. Jadi kita melihat peluang itu untuk mengembangkan menjadi hal yang modern gitu loh. Nah, kami berinovasi untuk membuat olahan frozen food yang tentunya pasti banyak kan di kemari karena praktis dan instan gitu. Jadi kami mikirnya, oh ya mungkin dengan ikan mungkin bakal menjadi peluang usaha nih buat masyarakat sana gitu. Dan kemudian ada satu target juga terkait dengan pendataan atau survei. Survei ini dilakukan untuk benar-benar mengetahui apakah individu atau KPM yang terdaftar itu memang layak untuk menerima bantuan atau tidak. Nah, itu bantuannya berupa PKH dan BPNT. Jadi kadang tuh kita terjun lapangan kayak ini orang tuh udah mampu tapi masih dapet gitu. Atau ada yang bahkan sebenarnya dia memerlukan tapi malah nggak dapet. Jadi kita memastikan untuk bantuan itu tepat sasaran gitu. Nah, untuk survei sendiri itu dilakukan benar-benar harus terjun lapangan dan menemui rumahnya nih. Itu tantangannya nih. Karena kadang walaupun udah nemu rumahnya tapi sinyalnya nggak ada, itu tambah kayak aduh sia-sia nih. Tapi nggak ada yang sia-sia ya tentunya. Karena kita juga kalau misalkan emang nggak bisa mengakses jaringan karena banyak sekali wilayah yang blank spot atau nggak ada jaringan, jadi kita bisa melakukannya secara manual pendataannya. Mungkin kita bisa lakukan di kontrakan gitu. Wah tuh Brosis, banyak banget yang dibebankan kepada tim ini, tapi pastinya menyenangkan kan ya? Pasti. Terus nih Tan, kira-kira suka dukanya ngikutin program ini itu apa sih? Sukanya karena kita tuh dari anggota tuh random banget ya, kayak maksudnya kayak bener-bener mungkin panitianya juga kayak ya udah ini sama ini kayak nggak ada perhitungan banget. Jadi kayak kita bener-bener diacak, dan di satu anggota aku tuh bener-bener kayak beda-beda kampus, dan itu pastinya menambah relasi ya. Dan dari program itu tuh juga banyak banget grup, dari grup yang sekampus, dari grup yang sekabupaten, bahkan ada grup yang benar-benar grup yang nasional yang banyak banget yang semuanya di situ ditampung. Jadi kita bisa menjalin komunikasi dan interaksi, dan juga relasi kita pastinya lebih luas lagi. Kalau dukanya tentunya mungkin bagi beberapa kampus yang tidak mendukung atau memberikan konversi SKS, mungkin jadi mahasiswanya lebih ke nggak bisa fokus maksimal di kegiatan karena ya harus gimana caranya biar kedua
kegiatan antara kegiatan program Pejuang Muda dan juga program perkuliahan itu harus benar-benar seimbang, dan kita jaga kayak harus benar-benar dua-duanya jalan gitu. Itu tantangannya sih, kadang kita juga terjun lapangan tuh bener-bener kayak pakai headset, terus kadang juga kita survei sambil nanya-nanya, kadang bahkan kita bila-bilain nyari sinyal. Kalau misalkan kita lagi di tengah hutan pun kita bener-bener ada yang nangis karena nggak nemu sinyal, apalagi pas ujian pasti panik banget kan. Gila, itu kayak ya ampun, kayak udah nggak tenang banget hidupnya rasanya kalau ujian aja belum ke-upload, tapi kita lagi di blank spot. Itu jadi hal yang mencemaskan setiap harinya tentunya. Waktu Brosis, selain sukanya, ada dukanya juga. Jadi hal ini bisa jadi pertimbangan kalian ya sebelum mengikuti kegiatan ini. Terus nih Tan, kira-kira pesan buat Brosis semua yang tertarik untuk mengikuti program ini itu apa? Kebetulan kayak teman-teman aku tuh banyak yang nanya, mungkin karena mereka tuh melihatnya ini emang pengalaman yang seru ya, jadi kayak mereka tuh tertarik buat mengikuti program itu. Pesannya sih, pokoknya kalian lakukan semua seleksi itu dengan sungguh-sungguh, pokoknya ikutin semua aturan dan juga jangan sampai gampang terpengaruh atas informasi yang baru. Kalian harus benar-benar mengeceknya secara valid biar kalian tuh nggak panik dan juga intinya tetap berjalan dengan baik programnya. Nah, selain itu pembelajaran yang baru kan karena kalian nggak mesti semuanya itu ditempatkan di kota asal, jadi kalian pasti ada yang beberapa ditempatkan di kota yang baru dengan budaya baru tentunya. Nah, kalian harus benar-benar bisa cerdas menganalisa bagaimana budaya itu dijalankan di sana, bagaimana hukum yang ditertera di sana, kita harus ikutin. Pokoknya itu jadi PR buat kita biar kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat secara baik. Tentunya itu. Wah, keren kan Brosis, itu pesan dari Tanti sebagai alumni nih ya dari program Pejuang Muda. Makasih banget ya Tan udah mau datang ke Serba-Serbi Dunia dan ngasih informasi buat Brosis semua. Ya sama-sama pastinya. Pokoknya kalian semangat ya. Itu udah disemangatin Tanti guys. Dan buat Brosis semua, gimana nih informasi hari ini, pasti menarik banget kan? Harapannya sih dengan informasi ini kalian sebagai pemuda Indonesia mau berkontribusi untuk negara ya. Salah satunya bisa mengikuti jejak Tanti dengan mengikuti program Pejuang Muda ya. Dengan segalanya informasi yang udah didapat hari ini. Dan buat Brosis semua, kita ingetin lagi jangan lupa buat ikutin sosial media Serba-Serbi Dunia di @serba-serbi-dunia. Kita undur diri, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.